tabrak. Tapi ya, ini pressure nggak berhenti loh sama sekali. Yang pasti diteruskan juga oleh Lil kan mereka kemarin sudah memiliki captain point up push dan ya untuk pertandingan yang diambil oleh Lil Gan. Karena ada tim Flash yang main juga sempat mereka perlihatkan split push yang dimainkan Hades. Dan Hades pun tidak terburu-buru. Ya, dia masih bisa memberikan beberapa hit lagi, tapi kayaknya terlalu beresiko apabila dia juga udah menampakkan wujudnya daerah tersebut. Karena cukup ya. Dan hancurlah sudah ini harusnya. Masalahnya tadi 2 aksi tambahannya dari Hayabusanya Hades itu bikin dampaknya ke dia sendiri sebenarnya Om. Jadi lama Om. Ya, jadi ke delay juga ya. Masih level 14 loh. Masih ketahan sekarang. Tapi ya semakin masuk ke late game-nya sebenarnya Bebek juga ini butuh win of Bebek butuh nature. mana juga. Lempar pun bab dikasih ke Bebek, worth it nggak kira-kira? Worth it aja ya. Worth it ya? Ya apalagi kan buat marksman, jadi cooldown-nya buat flying tackle cepet. Bolanya juga spam kan? Ya spamnya juga bisa lebih banyak lagi. Karena kalau lihat dari sepatunya kan dia bawa warrior boots. Yep. Karena rata-rata nih habis Husklow, sepatunya di-bonus sekarang buat si Bruno. Oh ya, Ini- habis mana? Ini Brodinya mau ngegabungin part item tersebut menjadi si Halber atau emang 2 part aja yang satu jadi hal yang berbeda, satu jadi hal yang berbeda lagi. Malah Pick tadi udah jadi juga. Namun tuh sekarang Shadow Kill-nya dikeluarkan akankah memberikan impact yang baik? Tidak. Tidak ada hal yang begitu baik terlihat di area tersebut. Gak berhasil ngebait forbit juga dong. Masih aman, nethernya gak kepake. Ya, dan dengan dipakainya Shadow Kill tadi ya, Q adanya petunjuk bahwa di Lord yang ini gak bakal ada lagi ultimate dari Hayabusa. Benar sekali, namun sekarang terlihat ada Netherrealm yang udah langsung diaktifkan. Kecepatan kah? Tapi setidaknya mereka udah langsung ngebadanin di area dari Lordnya mereka. Tidak bisa mendekat ke area dari Lord tersebut. Bahkan Ethan yang masih berhasil untuk bisa pergi dari tersebut tanpa memory dikeluarkan. Tapi Ethannya masih berhasil selamat. Free Lord ya, ada sedikit gangguan memang. Tapi karena tidak ada Hayabusa di medan tersebut, gak ada Battle Retribution. Lord yang sudah enhance Om. Ya, langsung dipercepat juga tadi. Dan dengan adanya Enhanced Lord seperti ini, Lil Gun, mereka lagi-lagi mereka bermain front to back dengan sangat rapi. Mereka tahu kapasitas mereka sendiri untuk main front to back ini bisa banget. Terisla dan juga Martis di belakang ini di follow up dengan adanya volley shot. Jadi damage-nya udah sangat cukup dan mereka tinggal menjaga jangan sampai terkena Tyrant Defense Tyrant Rage combination. Barusan ada satu Mortal Coil yang udah terlihat. Mungkin dalam beberapa second lagi ada interval waktu yang harus dilewatin sebelum ada lagi Mortal Coil selanjutnya. Dan kadang itu bisa dimanfaatkan oleh roamer lawan untuk bisa memasukkan seluruh sisi yang dimiliki. Lordnya pun sudah bergerak di bagian bawah. Sementara di tengah ada lagi pergerakan dari Asura Aura Mortal Coil. Sementara Hadesnya mengeluarkan satu Shadow Skill yang emang begitu saja mengerikannya. Tapi ternyata damage-nya masih belum cukup. Bahkan untuk sekarang Bebeknya ada WWN yang udah langsung diaktifkan. Tapi pertempurannya kembali terpisah. Untuk Phoenix-nya masih free di bagian belakang untuk mengantarkan damage-nya. Kita lihat saja belum ada satu tontonan memori lagi yang emang bisa dikeluarkan guna untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dia miliki. Tapi 5 player dari tiap-tiap tim berhasil untuk survive dalam team fight barusan. Wow, tim Lil Gun, mereka masih utuh berlima. Tim Flash juga sama, defense-nya cukup solid, tapi 3 best starting hilang Om. Oke, ada konsil nih dikeluarkan. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Tidak ada. Tidak ada ya, atau memang mau mengejar ke terlalu dalam mungkin. Ada Winter Tension yang udah langsung dikeluarkan dan masih selamat dengan adanya satu lagi pergerakan di Guiding Wind. Dan sekarang siapa yang akan tercucuk? Tapi Brody, fundingnya pun langsung berkilau di atas tersebut. Bahkan mereka langsung dibalikin begitu saja dengan sangat cepat. Ada satu Netherrealm tadi yang udah langsung terlihatkan untuk sekarang Hadesnya masih melihat dari kejauhan. Karena siap untuk bisa mengatakan damage tapi ternyata tidak. Dia lebih mengarah ke arah satu wave minion. Tapi Hadesnya pun langsung lejap. Benar saja, game yang ketiga sepertinya sudah ada di depan mata. Bahkan ini masih berlima lengkap, 5 lawan 2, gak bisa, sisa 1 bahkan loh. Yap, dan benar ini dia game yang ketiga sudah di depan mata ini dimiliki oleh Lil Gun. Mereka bersiap untuk bisa menghancurkan langsung. Tidak ada wave minion, sabar, immortalnya pecah dan Aizennya untungnya masih berhasil pergi tapi J-nya berjuang sendirian. Wave minion tidak bisa ditahan. Bahkan Brody-nya mulai masuk ke bagian depan dan masih terlambat pula untuk bisa mempertahankan satu defense terakhir untuk base-nya. 1 sama Israel. Tim Lil Gun downloadnya sudah selesai di game pertama. Kita melihat Lil Gun yang berbeda dengan game kedua. Dan apakah memang ada faktor dari Hades juga Om yang melakukan banyak blunder? Bukan blunder ya, tapi satu cara untuk bisa mengejar ketertinggalan tadi. Ya, berusaha ekstrim tapi, untuk Om. mengejar tapi terlalu beresiko. Jadi high risk dan jatuhnya no reward juga 2 kali berturut-turut yang dimana dia bisa di pick off. Tapi Lil Gun luar biasa dengan data yang sudah mereka download di game yang pertama.
gameplay mereka tiba-tiba menjadi berbeda di game yang kedua. Makanya kan. Jauh banget perbedaannya. Lebih terkonsep. Lebih terkonsep. Dari draftnya sih sebenarnya kalau metode draft beda dari beberapa tipikal aja sih. Matildanya tetap dipakai, cuman beda posisi aja. Cuman konsepnya ada gitu loh. Nabraknya, objektifnya itu ada, nggak kayak game 1 kan? Makanya ganggu jungle-nya musuh. Ya. Mereka bisa dapat objektifnya juga. Gimana ya? Mereka dapat semuanya loh tadi loh. Iya. Dari turtle-nya, terus dari team fight-nya, dari bagaimana gold lane-nya bisa farming juga akhirnya. Dan bahkan yang terakhir sinergi mereka juga jalan. Ya. 5 lawan 5 di depan tuh masih bisa mundur ke belakang lagi kan semuanya. Dan Farlane yang diharapkan dari Hades juga tadi nggak jalan om. Betul. Karena ditahan Farlane-nya tadi sama Martisnya om. Ya susah juga nggak sih Hayabusa lawan Martis kan dengan item yang under. Dan untuk MVP jatuh kepada siapa nih? Martis gak sih? Sedap. Zaura kah? Mungkin. Yap. Zaura. Wah, Boleh nih Martis. gaya ini. Wes. Dia megang cakra. itu Legend Sword udah mau bikin apa tuh? Ah. Legend Sword. Ayo, itu udah mau BOD dong, BOD dong, BOD dong. BOD bang, BOD bang. Kalau emang susah ya, kalau ngelihat poin dead 0 tuh rasanya pengen bikin pedang hijau. Iya. Entah kenapa gitu ya. Bawaannya kayak gitu pak, emang bener pak. Ya udah kalau begitu kita lihat aja seperti apa tadi di game yang kedua, momen-momen yang emang udah tercipta. Ya, karena memang agak sulit ya, terutama untuk tim Flash, dimana mereka last picknya tadi juga Hayabusa. Target dari Hayabusa sendiri ini sebenarnya ya antara mancing NetherRealm keluar atau bisa pick off ke Bruno. Tapi di awal ini nggak ada yang bisa jalan dan cukup jarang kita melihat adanya potensi untuk pencurian juga terhadap Turtle. Quad Shadow bisa dibuka, Retribution mungkin bisa diadu, tapi untuk tim fight yang lebih long term lagi, hadirnya NetherRealm plus Matilda juga ini memperpanjang nyawa yang dimiliki oleh Lilgan. Ada efek shield tambahan dan juga ini punya favor kan karena ini roamer Matilda membuat ya Lilgannya mereka sustain banget. Tiap kali kita melihat ada team fight dari depannya digawangin ya, Martis yang bisa mengejar musuhnya ini udah terlihat semburat semua pemain-pemain dari tim Flash. Mau nggak mau mereka bakal mundur ke belakang dan dikejar, dan bahkan eksekusi yang dimainkan oleh Martis dari Zaura sendiri ini pas banget dengan decimate dia. Dan ya decimate memang bisa jalan karena damage yang di belakang juga jalan semua dari Ghostbusters, dari volley shot, dan bahkan ya untuk kehadiran dari si Terisla. Penalty zone-nya tadi kan kita tahu penalty zone yang nutup agar pemain-pemain tim Flash gak ada yang pulang sama sekali. Dan memang benar J dengan Valentinanya Quantum Charge. Dua Wilderness Blessing dari Lilgan, sementara itu sebelah juga sama. Cuman lebih berhasil rotasi-rotasi tadi yang dilakukan oleh pemain dari Lilgan ya, dengan memanfaatkan Wilderness Blessing-nya lagi, tambah agility juga kan, itu hitannya enak banget. Nah ya, dan Hades pun kayaknya agak susah sih karena Flash yang sekarang ya, Flash yang di game yang kedua mereka nggak bisa dapetin objektif Turtle maupun Lord. Ini yang membuat mereka berat, mereka tertinggal cukup jauh tadi. Dan bahkan mereka tenggelam di balik permainan dari Lilgan. Ini memang faktor dari gameplay yang beda. Apa gara-gara Bruno Brody nih om permasalahan ini om? Bruno Brody ya. Enggak sih, lebih ke Lilgan yang memang ngubah semuanya. Kalau Bruno oke lah, masih bisa di head to head kan kadang-kadang. Tadi Iya. bahkan itu Bepex masih bisa di-pick loh. Di-pick sama si Hades. Kan awal banget ya. Yes, tapi ya udah cuman di sana itu sekali ke pick off saja. Sisanya aman banget di belakang karena Martis Terisla ini udah susah kan, udah jadi garda depannya. Dia Bener. masih di cover guiding wind juga, masih bisa kabur nanti. Oke, dan untuk statistiknya sandbag-nya tetap di Adamir sih tadi ya. Walaupun gue jarang banget melihat final slash moment tadi om. Iya, final slash-nya kalau buat dapat targetnya malah ditabrak balik tadi soalnya. Iya, malah karena kena counter. Iya, malah kena counter digeser. Oh, nggak apa-apa nih, rame-rame kebetulan. Nautison dibuka, didorong dengan Mortal Coil. Dan sangat sulit untuk tim Flash karena mereka nggak punya follow up damage yang memadai juga. Rame-rame malah kebetulan kita suka rame-rame pak. Didateng dia. Emang konsepnya begitu nih Emang kita nih. begitu, ya ada Matilda lagi kan. Matilda yang dibawa di sini. Nah, ini nih lebih efektif dan efisien. Buset lol sih, Lol sih. 0 kill. Untuk nol participation gitu loh. Ya, ada Amir Nol juga kill loh. lagi 0 participation. Soalnya cuma 3 juga killnya loh. Iya, tapi tidak dari 3 poin kill itu juga Sosok nomornya nggak hadir ya. tidak ada pak. Kan Iya. biasanya kita ngelihat ya kalau udah ada sosok Kufra ini minimal kalaupun dia hilang, ada orang yang dia tabrak dulu. Minimal itu udah paling minimal tuh, ada orang yang dia tabrak dulu tuh. Tapi susah sih tadi, benar-benar ya. Waktu dia buka Terran Defense, Terran Rage-nya, NetherRealm menyelamatkan teman-temannya sekali. semua. Padahal jujur Netherrealm beberapa kali kebet loh. Kebet itu. Ada Iya. keluar tidak tepat waktu itu. Kecepetan. Ya dari wildcard juga kayak gitu tuh sempet tuh. Contoh Beberapa tadi ada, kali. contoh tadi ada Netherrealm yang
ke apa ya, yang ke trigger, Hmm. tapi mereka langsung berbaris 5 tepat. Ini Lord, mereka ada di barisan depannya sini menghalau jalan masuk dari tim Flash. Jadi tim Flashnya juga Ya, udah dipakai di dalam terus gimana nih? dipagar. Belum lagi Hades kan. Iya, ada Nekat kan banget sih tadi. Hades 2 kali uji nyali. Total 3 berarti kan. tiga. Sama yang Lord tadi. Yang lo terakhir yang jauh ya, terlalu jauh. Coach Shadow-nya juga kayaknya masih butuh jalan dikit ya baru sampai keluar tadi. Buat yang terakhir. Bener Iya ya, tuh, berarti bener. kejadian ya. Kalah di game yang pertama, game kedua menang. Nah, bedanya Nah, game ketiga nih. kagak tahu nih. Iya, jangan-jangan tim Flashnya juga yang udah mulai ngebaca gitu. Oh, downloadnya gantian nih, downloadnya Iya, gantian. dia download kita tadi. Sekarang kita download balik dia gitu kan. Kita kasih upload. Waduh. Atau dia akan membiarkan dirinya di-download tapi nyelipin virus. Nah, Waduh, Nah. bisa jadi sih. Oke deh, kalau begitu kita akan break dulu sebentar sebelum menuju ke game yang ketiga. Hit me like I might kick over, but you can keep me in no corner. You know I can make a comeback. It's this round, it's this game now. Got the power on my shoulders. Yeah, you know that I'm a soldier. You can keep me off my guard, but you can't keep me from my honor. Nah, nah, nah. I feel like the floor is lava. The energy's getting higher. You're saving my arm. 'Cause I know just what I got. I got you like na na na, and you know I hold the power. This feeling I love. Oh yeah, making my grind good to great. So don't stand in my way. Standing tall and I won't fall over. We are better than great, good. We are better than great. We stand tall, won't run away. We are burning, ain't gon' change. Great, we are better than great. Can't get it great, I'm better than great. I play my own role, I be kinda greatest. Transcend myself into this game, yeah. I build a power to dominate fate. Championship mind on top of the week. We start to the game, shall reveal. Better than great, that's how we feel. I feel like the floor is lava. The energy's getting higher. You're saving my arm. 'Cause I know just what I got. I got you like na na na, and you know I hold the power. This feeling I love. Oh yeah, making my grind good to great. So don't stand in my way. Standing tall and I won't fall over. We are better than great, good. We are better than great. We stand tall, won't run away. We are burning, ain't gon' change. Great, we are better than great. If we stand tall and believe we can make it, you and me, with a sense of urgency, you'll see I'm better than great. I'm better than great. Oh yeah. Oh, I'm better than. Making my grind good to great, so don't stand in my way. Standing tall and I won't fall over. We are better than great, good. We are better than great. We stand tall, won't run away. We are burning, ain't gon' change. Great, we are better than great. As this round versus game now, got the power on my shoulders. Ikaw ko siyang pagkaro. Kabisa buhat ko lang, but you can keep from my honor. I feel like the floor is lava, the energy's getting higher. You set me my arms, cause I know just what we I got you like na-na-na-na, and you know you want the power. Cause we are better than Cause we are better than
Oke, ini dia game yang ketiga, penentuan. Akankah ada virus yang ditaruh di dalam Team Flash agar didownload oleh player-player Lilgan, lalu mereka akan merasakan akibatnya? Atau Lilgan sudah punya antivirusnya untuk bisa mendownload secara cepat dan juga menghajar balik Team Flash? Kalau dari game kedua sih, gue ngelihatnya ada misplay dari tim Flashnya. Dan itu blunder-blunder yang terjadi beruntun. Blunder tuh yang terakumulasi ya. Makanya, Ya. Dan Lilgannya juga yang memang step up banget buat game yang kedua. Beda, gameplay mereka beda banget. Dan yang lebih ke bisa jadi nih ya, dari tim Flashnya mereka lengah di game yang kedua. Dengan asumsi ya, oke nih gameplaynya hampir sama lah dengan game yang pertama. apa memang sengaja mainin mentalnya Om? Dikasih one sided game pertama, biar ke bawah hype di game kedua dihancurkan. Berani banget ya begitu ya. Tapi itu ekstrim sih, Ekstrim bener sih. Kalau banget ya. kalau ternyata musuhnya nggak ke bawah, biasa aja di game pertama, game kedua juga sama. Malah pusing kepala itu. Tim jenis apa yang akan melakukan hal tersebut? Kalau ngomongin tim secara keseluruhan ya, gue pernah ada juga ngeliat satu Yudo Red Giant mirip kayak gitu. Mirip konsepnya. Game Yudo. satunya beda sama game 2, game 3-nya. Dan rata-rata ya gitu, Race for Sweep. Oke, ini dia game yang ketiga. Drafting patch-nya akan segera kita lihat sesaat lagi. Oke, game pertama kita melihat adanya Guinevere yang dipakai. Game kedua juga masih Assassin ternyata. Jadi ini habit dari tim Flash. Assassin Jungler yang dibawa oleh mereka. Meskipun aku nggak tahu kenapa Hayabusa ya. Karena masih ada pilihan yang menurutku lebih sering keluar itu adalah Lancelot. Atau kasus ekstrimnya kan itu dari Link. Link ya. Atau Hellcard nih, juga udah Hellcard sekalian silent gitu kan. Dia, yang satu dia gelap. ini user Julian. Aku berharap ada Julian. Oh iya. Iya kan? Hades ya. Hades kan user Julian. Tapi kalau ngomongin draft, gimana kalau Bruno-nya di-ban aja sekalian Om? Bisa banget sih, karena Bruno dari tadi meresahkan ya. Iya kan? Menang kalah pun ya, kalaupun kalah, itu Bruno-nya tetap deal damage-nya cepet gitu. Akumulasinya ada dan merepotkan. Makanya, itu kerasa banget. Dan mungkin kalau ngomongin soal Bruno, match up-nya kan Brody ya rata-rata Iya. Omnya. Terlihat ya nggak sekali loh. Bruno-nya survive dan akhirnya malah ya continuous damage lebih pasti dari Bruno. Iya. Dengan full stack dan ketika semua tim fight-nya teralihkan, ya Bruno bakal masukin damage-nya dengan enak banget. Free shot. Terus juga kan udah late game, apalagi udah memiliki satu berserker aja tuh. Berserker Haskell udah kombinasi terbaiknya Bruno. Lewat ya, kalau Irital kemarin kan juga sama kan. Ya. Haskell, berserker, tapi lebih lama sekarang buat Irital. Wah, sekarang Irital mah udah Damage-nya tetap kecil loh. Sulit. Iya, kecil. Kecuali ya heavy crossbow-nya kan nyala baru dia besar. Udah gitu heavy crossbow nggak lama. Ya, cuma Jadi nggak boleh 7,5 di-spam. second. Harus dipikirin bener-bener nih kapan harus heavy crossbow. Oke, dan tapi kalau ngomongin soal Irital, biasanya masih dipakai buat match up-nya 1-1. Ya, Tapi- soalnya nggak perlu di target nih. Iya. Iya kan, nggak perlu skill target, nggak perlu skill Bisa target. dipecahin ya Om. Nah, tinggal Sambil ngaung jalan aja terus kita. dia kan. Betul. Keliling-keliling. Kiri kanan, ngasih damage. Ya sering pakai 1-1 lawan Irital Pak. sering. Masih bisa. Masih bisa. Yang paling susah adalah Cloud. Cloud. Oh, kalau ngomongin weakness point iya sih. Paling Kalau susah. masalah Iya. pecahin Ya, bikin semuanya pecah. Tapi kalau Orangnya ada di nggak belakang, tahu nggak tahu di di mana. mana orangnya. orangnya nggak ada. Oke. Tapi ya ini juga dari hero-nya mereka sebenarnya 1-1 bisa juga kan Om ya. Kalau memang mau akhirnya ditukar gitu atau diambil bisa jadi pilihan juga dong. Bisa. Tapi 1-1 lawan Bruno di early, aku pegang Bruno sih. Itu dia syarat-syaratnya itu yang gue bilang tadi Om. Harus tengahnya harus bisa perang, menang rotasi, kalau bisa pakai support. Jadi udah sisanya tumbal, 1-1 jadi position 1, hammer carry. Buat dipakai sampai late game ya. Oke. 1-1 Bruno. Menarik memang, tapi jarang sih. Jarang memang dilepas. Lebih ke Bruno kalau dilepas lawannya ya. Ini paling sering kita lihat, paling uzum dan paling sering menang itu Ixia. Oke, iya karena dia long range banget kan. Long range ya. Long Apalagi range. pas mau nabrak base-nya itu loh, susah banget lawan Ixia. Nggak bisa masuk ya. Mending lawan Cecil gua. Masih bisa kelihatan wujudnya gitu loh. Kalau Ixia kadang roketnya doang kelihatan. Berterbangan gitu, shot. Orangnya nggak ada ya. Nggak ada orangnya. Roket. Karena memang susah banget ya. Range-nya ditambah ya kan. Yang dulunya 7 jadi 9. Cuman ya cooldown-nya lebih, pas dia buka full barat itu lebih cepat lah dari 5 ke 4. Iya, Turun. kelihatan lah ya. Cuman ya, Ixia pun sebenarnya situasional jatuhnya kan Om. Ya iya, situasional. Malah banyak banget syarat dan ketentuannya tuh. Ya, SNK ya, tanda ada S bintang dan ya. nggak berlaku, Hmm. kecil tuh di bawah tuh. Bener juga ya. Banyak pak. Iya, nggak bisa buat dihajar lawan siapapun juga. Lawan one-one aja pusing dia tuh kalau meleset. Twin beam-nya udah selesai. Tapi jangan salah, Ixia lumayan kuat landing loh. Landing-nya kuat banget. Landing-nya Kayak dia yang pakai 2 skill tuh sedot, Iya, langsung sedot 3 kan, darah dapat kan. 3 kan. Itu balik kayak
banyak juga itu. Iya. Lumayan dia. Cuman itu tadi syarat dan ketentuan masih berlaku. Ya siap-siap aja, ntar jungle-nya siapapun lah, terserah lah jungle-nya lah. Apalagi kalau Datang ke sana udah. apalagi kalau ketemu Ixia Inspired kadang ada yang bawa. Waduh, Aneh sih Pak, tapi ada yang bawa. Ada. Gue sebagai one bahagia gue. Gue sering ngeliatnya waktu itu Inspire, tapi kalau ada di DG ya. jadi diginya biasanya pakai kolam Revitalis. Oh iya, sekarang kan banyak di rank gitu. Iya, Rank jadi Vitalis. digi Revitalis ditempel ke Ixia-nya bukan full baras, Inspire, ditembakin darahnya naiknya cepet banget. Karena kan ada efek regen tambahan kan dari Revitalis kan. Terus kayak pasifnya itu jadi bersinergi gitu loh. Mhm. Cuman memang sih jarang ya. Jarang. Ixia juga lumayan langka lah ya kalau kita bicara ya. Iyalah. Karena banyaknya ancaman-ancaman yang masuk lewat junglernya musuh nih. Bahkan kalau ngomongin marksman, Lilgan lebih ke Beatrix malah. Iya, mereka suka kombinasi Beatrix dengan satu hero yang bisa suppress atau bisa unlock lah. Oh, lebih ke Kaja sih. Aja. Universe Beatrix enak banget sih. Banget, itu enak banget tuh. Guinevere, Beatrix, Universe apalagi Beatrix plusnya enak satu nih. banget kacau. Dapat Mino. Buset, Ya kalau kan best skenario nih. Ya, surga duniawi itu. Itu bener-bener main komposisi knock up ke atas sudah dijamin hilang tuh satu. Sebenarnya waktu pertama kali Gwyn di buff Om, paling ramenya itu Guinevere sama Novaria. Oh Karena iya pas itu juga. dibukain visionnya kan hitboxnya gede tuh. Lompatannya tuh jadi gampang kena. Cuman sekarang udah mulai turun kayaknya Guinevere Novaria. Ya Novaria sih yang lebih gak diambil ya. Karena Novaria udah mulai banyak counternya. Ya. Kayak heal misalnya. Dan mungkin mencari mid lane yang lebih siap team fight kali Lah, ya. betul. Kalau Novaria kan asal fear selesai lempar tunggu cooldown dulu. Kalau konsepnya kayak tadi Om, Guinevere, Minotaur, orang emang ujung-ujungnya kena airborne melompat ke atas jadi notif. Om. jadi notif. Ih, Bener sih. jadi Kayak notif. gitu. Makanya kan di game satu tadi kita tahu tim Flashnya mereka menangnya enak banget nih. Karena ya Guinevere, Iya, dapat iya, iya, Mino, Bruno-nya free shot di belakang. Beda Bruno-nya di game kedua mereka gak dapat tadi semuanya. Bener-bener. Dan draft memang menjadi penentuan juga nih bagi mereka. Bahkan menurut gua kalau memang Bruno-nya akhirnya di ban, itu udah jadi solusi terbaik buat siapapun yang first pick kayaknya deh. First pick Diambil kalau nggak sih, pick Bruno nggak sih sekalian? Bruno ya. Tapi kalau memang mau adu tadi seperti game pertama ya Nolannya dilepasin, Brunonya bisa didapetin karena memang pilihan pertimbangan nih antara Bruno atau Nolan. Kalau game kedua memang Bruno yang langsung terlepas karena mau ditukar dengan siapa lagi? Faramis ada sebenarnya. Cuman Faramis sama Valentina. Bruno enggak sih Om, Bruno tetap sih Om. Bruno Prayo. Iya kan, karena continuous damage-nya itu benar-benar nggak bisa di counter dengan satu netherram doang. Iya, dan juga continuous damage kan di next ball-nya dia lebih sakit lagi kalau stack-nya belum di stack 10. Kan, udah gitu Matildanya juga lepas lagi kan. Banyak tuh. Front to back-nya enak banget. Bola mantul itu belit. Ya bayangkan Bruno zaman dulu tuh ya. Yang cuma butuh stack 5 tuh. Bruno zaman dulu yang skillnya masih ditembak sekali doang Om. Apa yang mana nih? Zaman dulunya panjang nih. Yang dulu cuma skill satunya tembakan Om. Jadi kayak dia shoot dia. Yang 5 stack-nya. Oh yang 5 stack, yang 5 Iya, stack. iya, iya, Oke, iya. tapi ya kita skip itu, kita langsung masuk ke dalam game yang ketiga karena pick and ban sudah tersedia. Baxia, Atau mau kayak zaman dulu banget. 1-1. Lu mau lihat clean versi Cloud kayak zaman dulu. Oh Wah, iya, masih blazing duet tuh. bisa muter nih. Clean Blazing Duet zaman dulu gue nggak tahu deh, mungkin ada beberapa kali yang nggak tahu juga ya bagaimana ultimate dari Clean zaman dulu. Coba deh kalian ada di kolom komen, kalian udah sempet mainin gak sih Clean, dimana Clean dulu zamannya adalah ultimate-nya itu kayak Cloud Blazing Duet. Ya, tapi saran gue jangan ngaku sih, soalnya umur kalian kelihatan juga. Iya, kan. kalau Ya, ada aku udah yang tahu itu apa ya. kalau Nggak ada usah pura-pura nggak tahu Om. kalau ada yang mainin Mobile Legend di saat-saat itu, angkat tangan deh di kolom komen. Iya, Clean iya. Blazing Duet lu bayangin aja dah, itu ultimate zaman dulu tuh. Dahsyat ya. Dahsyat. Tapi kalau back draft, oke back to draft, nggak ada Bruno yang di ban Om. Yap. Bruno dilepas. Tukerannya apa nih? Bruno-nya ditukar Valentina. Lepas lagi ya, Carlos. ini ya. Kenapa ya orang masih mau? Tapi kalau di band juga mahal apa enggak sih sebenarnya? Mahal sih, soalnya Joy Nolan juga kan. Joy Nolan, Guinevere, 3 hero mahal menurut gua. Mending tuker gak sih Om? Daripada nggak dapat apa-apa. Dan mereka gak dapat apa-apa, mereka cuma dapat. Tapi ya Arlott di tangan Felix memang serem ya. Iya sih. Memang serem. Tapi sekarang Bruno ini udah dipegang satu jaminan lah, insurance untuk dipakai dari early sampai late game. Kita bicara Bruno, kita bicara early-nya pun udah sakit di level 1 atau bahkan level 2. Kalau free post Yang penting ada stack aja udah, ayo. Di kolom komen ada yang jawab, udah Pak, saya pas zaman Nana Jamur gitu.
Waduh. Lama lagi tuh. Itu belum AK yang beda ya? Masih kueng gitu kan. Itu masih mati. masih udah kelihatan berarti ya umur. Iya, udah kelihatan Dia juga udah umurnya tahu ya. kita kan. I'm always on the way. Show. Oke. Sudah, Dan Matildanya. Permainan front to back yang tadi sempat digunakan juga sama teman-teman Lilgan, digunakan Aduh. Kayaknya lag. kesampingin Lilianya deh, kayak invasi jungle-nya, untuk Ah. objektifnya, Hmm. itunya kayak aktif kan. Nah nanti Lilianya itu urusan marksman-nya nih. Urusan belakangnya. Mino. Your We'll team finish is off banned. what was left undone. Apalagi nih, reliable connection according to the internet. Well, Berapa download speednya tadi? 60, 60. cepet juga downloadnya. Downloadnya 60. Data downloadnya kan Kan butuh si- speed tuh, 60 tuh tulisannya. Dia kan Lilgan ini kan nge-download tadi kan. Ada speednya katanya downloadnya. 60 katanya. Gue takut RTO aja loh. fix dah. Ada yang bisa nyariin informasi nggak ruangan dari mimin-mimin fun fact itu? Gak aneh kan? Bapak-bapak yang ada di dalam, Pak. Tahu nggak itu ruangannya di mana dia? Ya kita pengen samperin ke sana Pak, pengen kita hancurin ruangannya Pak. Oke, gak ada Fanny untuk Hades. No Speed. Fanny. Karena udah di ban juga. Sebenernya PR-nya di Nino juga. No, ya. lu, Tuh, ada lagi nice, tuh. lu. Speednya lu. 60,3. Team is banned. 3,000 Wow. Speednya I'm segitu not a loh. single Jadi worthy cukup reliable lah ya, Cukup bisa ya. diandalkan. Cukup, Cukup kok. Itu cukup sih. banget. Enggak, masalah RTO enggak om. Enggak lah, stabil lah. Kalau RTO mau sama aja, mau sejuta juga MPPS, RTO sama nol. Nah, tapi hero andalan di game sebelumnya Martis di ban. Udah mulai dihabis-habisin ya, jungler-junglernya. Saura. Sand rises when I give the Your word. team is Kali. banning. Atau kalau mau nge-ban MM-nya Beatrix ya om. Matrix yes, boleh banget. Buang Matrixnya. Gua efek sisi udah ada nih, Nino Arlot. Time and Follow up-nya tide wait for Itu no dia. one. Dan It's Beatrix your menjadi satu girl. pilihan karena mau nggak mau ya satu hero ini. Awalnya bisa disiksa, akhirnya Yakin itu iya, lah yang sakit emang banget. bener-bener Bisa capek sih, ngadepinnya, Pak. Emang hitungannya scaling sih Beatrix pun sekarang. Dia nggak bisa terlalu Tapi cepat. salah satu marksman yang komplit gak sih Matrix ini? Iya, high ground defense, Bisa ada semua. escape, Bisa solo kill juga kadang-kadang kalau udah punya full item. bisa trapping. Tapi ini seru juga ya, kenapa? Karena mereka juga menyembunyikan dari damage-damagernya ataupun dari jungler dan juga god lanernya gitu loh. Main disimpan dulu sampai akhir-akhir ngelihat dulu nih dua hero yang akan diamankan nantinya oleh pemain dari Flash dengan Bruno lagi. Apakah win rate Bruno hari ini dari dua match yang udah kita laluin emang bener-bener mentok, Pak? Iya kan, emang pembawa kemenangan berarti Win rate-nya kan. mentok ini udah. Tapi lama ya, udah ngeliat Fredrin tapi sekarang dikeluarkan. Finally keluar lagi dia. Lilgan bener. Ini tinggal mau main assassin siapa nih? Karena tim Flash assassin terus-terusan. Julian kah? Lian, Ada escape-nya masih penting Julian. Lancelot. Lancelot paling pasti sih Paling pas sebenarnya. ya. Cuman dengan penggunaan Lancelot, ini Fredrin salah satu counternya juga. Ini dia ngedes depan Lancelot depan Fredrin salaman bentar, Pak. Pegang kan? Berhenti bentar dia kan. Knock up Apalagi ada efek knock up-nya ini. Belum lagi kalau emang ada berdekatan dengan Minotaur. Tapi ya balik lagi dengan adanya Matilda kayak begini harus tapi ternyata Hellcard dan juga Terizla. Oke, jadi fix ya. Tim Flash adalah tim yang selalu menggunakan assassin. Iya. Karena kan saya Ya. sebagai pengamat rank nih, Pak. Nah, Pengamat rank yang mungkin saya juga masih di bawah sekali. Cuman rank-rank yang di ranknya saya ya, kalau ada Guinevere gitu orang pakai, biasanya nge-counter pakai Hellcat. Hellcard bener, karena Di scene kompetitif, apakah itu bisa berjalan, Pak? bisa aja ya, tapi resikonya besar. Karena yang nge-trigger tuh bukan cuma Guinevere nih kalau skin kompetitif nih. Banyak Iya. yang bisa nge-trigger dia. Kan habis ke-trigger dia diem dulu nih, 4 second nggak bisa ngapa-ngapain, baru nanti di-trigger lagi ya kan. Makanya. Tapi kalau di rank memang bener, Hellcard ini kalau ada Guinevere lagi lompat special migration, Apa lagi? Ya, langsung dia silent. termenung di sebelah. Iya. Aku ngapain di sini? Gak bisa langsung ulti kan, Yep. karena silent. Tapi untuk last pick, marksman ya balik ke Brody kayaknya deh. Brody bisa. Iya kan? Alchemy.
Ya kan? Balik ke Brody udah paling simpel juga. Dan pertandingan penentuan pastinya. Satu sama dari skor mereka berdua. Apakah memang dari Lilgan, Raja River Sweep bisa terjadi lagi di match kali ini? Ya, dan permainan dari tim Flash ini mereka sebenarnya cukup beresiko. Karena mereka menggunakan Hellcurt, ini tipis banget. Dan seperti yang kita bahas tadi, Fredrin bakal panggil Hellcurtnya buat main bareng. Benar-benar. Ada Dino juga kan? Jadi kalau gelap memang dan tiba-tiba ditabrak, tinggal Minion Fury asal aja. Iya. Pasti kena kan dia, mau nggak mau. Demi Minion Fury for defensive random di Iya, situ itu kan. aja. Langsung aja pokoknya. Berarti teman-temannya udah langsung ke situ. Tunggu teriakan temennya dulu lu. Apa kan gelap? Kalau Brody-nya teriak tolong, nah itu bukan langsung mati. Pasti dia dikejar berarti. Itu sound cue itu. Q-nya ada di Kalau dia tolong. sebelahan, bro dia sama Mino ya. Tempelnya udah, tempelnya terus pokoknya. Gelap. Langsung ulti. Ya udahlah kalau begitu teman-teman semua, ini dia game yang ketiga. Penentuan siapa lagi akan mendapatkan poin di antara kedua tim ini. Entah itu tim Flash ataupun Lilgan. Menarik banget ya. Akhirnya Fredrin muncul lagi om. Mhm. Dengan jungle utility. Tapi emang enak sih. Untuk nangkap kayak Bruno gitu kan. Untuk pegang. Sama kayak Lilianya biar nggak bandel gitu. Ngepok-ngepok terus. Oh iya, tapi ya sekali lagi sih, Fredrin memang jarang nih buat kelihatan. Tapi dia masih menurutku cukup powerful ya, apalagi untuk peraduan dari penggunaan skill sisinya dia. Yang memang terlalu banyak ya, dari knock up ke atas, dari slow juga, dari tauntingnya dia. Belum lagi kombinasinya dia nih, sinerginya dia ini dipadukan bersama dengan Minotaur. Yap, dan terlihat ya kalau dari minimap itu sendiri ada sebuah garis yang emang dibuat juga oleh Minotaur. Dia tidak mau terlalu maju ke bagian depan, tapi dia juga secara langsung harus menjaga Bro di tempat yang berbeda. Dan juga dilompatin satu yang terakhir. Berhasil, sudah first blood berhasil diamankan oleh Ethan. Galak banget sih. Dan sebenarnya kalau memang dilihat dari agresivitasnya, Lilgan nggak kendor ya om. Iya, mereka tetap main agresif karena mereka tahu mereka punya power banget ya. Apalagi ini lawannya Hellcurt loh. Hellcurt yang akan kesulitan berjumpa dengan hero dengan HP tebal. Karena ya jelas dia butuh item yang pertama sih. Dan item itu yang agak susah untuk menjadi Hellcurt buat di 4 menit pertama. Yap. Karena kan kombinasi biasanya dia dengan satu Dark Nightfall-nya, di Shadow Transition, baru dengan satu ininya om ya, Lily Poison Stinger-nya. Yep. Nah tiket pulangnya kadang yang nggak ada. Makanya Iya. tiket pulangnya adalah orang terdepannya harus menghilang dan satu terakhir masih selamat Forbid. Wah ini bahaya juga nih, source-nya keluar tadi ultimate loh, Dark Nightfall. Gak ada lagi dan Turtle bakal bisa di-setup. Yap. Sementara itu sekarang tempatnya berbeda, satu terakhir. Selesailah sudah ada satu persatu pemain dari Flash mendapatkan akibatnya. Wah ini Fredrin Arnold om. Enak juga ya. Knock up tahun kena semua kan, nge-trigger vengeance semua. Kita Tapi bisa ngebales capek, Pak. langsung setup. Ya, dan lihat betapa agresifnya nih pemain-pemain dari Lilgan. Karena mereka tahu ya udah, mereka udah memegang di awal, sedangkan dari tim Flash ini masih butuh waktu untuk bisa jadi. Cuman nanti kalau ada momentum yang hilang aja ya, mereka harus ingat di sini ada Lilia, hero-hero pejalan kaki. Ketemu dengan Lilia akan sangat merepotkan, tapi ternyata ada Mir. Dalam kurun waktu 2 menit, 2 poin dead juga langsung hinggap di dalam tubuhnya. Dan sekarang ada Cycle Eagle yang main nabrak pula karena satu player dibabat langsung. Untungnya Lolsi masih berhasil selamat. Masih bisa kabur ya. Dan Hades dengan Hellcurt jungle belum dapetin kill sama sekali om. Ya, dan bahkan Hellcurt ini butuh waktu ya buat bisa jadi. Jadi Ya. lebih ke membiarkan teman-teman yang lain ngebayang time buat dia, buat itemnya jadi. Dan Minimal ini dia. DHS langsung ya. Nah ya, kalaupun kita harus nunggu DHS, itu berapa banyak nanti korban yang jiwa yang jatuh buat tim kita dulu Betul. nih. Karena kan harus kebayang time, dan itu ya benar. First item, Langsung mau nggak mau. DHS ya mau gak mau untuk bisa nge-burst down. Tapi yang mau di-burst down nanti siapa? Masih ada motivation roll heal. Itu juga pakainya favor nanti. Jadi bakal sangat tebal sekali. Menurutku di sini Phoenix yang menjadi rencana cadangan untuk tim Flash yang harus cepat buat bisa menyelesaikan item dia. Jadi asuransinya juga kalau bisa dari mid ke late-nya juga udah mulai bekerja. Tapi pergerakan ataupun rotation dimiliki oleh Lilgan ini bagus banget loh. Zauranya bergabung dengan Alor, Zauranya bergabung dengan Minotaur. Akankah kali ini ada satu Minotaur yang langsung dikeluarkan? Tapi ternyata langsung ditabrak begitu saja. Bruno-nya masih bisa untuk menghantarkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuh dari Zaura. Tapi belum begitu terasa. Ini mau ditabrak kayaknya sih. Di belakangnya udah dipegang banget soalnya.
Lagi dong, Zaure tetap sendirian di situ, pede banget. Tapi Valentina di bagian belakang, Minotaur melihat dari kejauhan. Dia masih punya satu motivation roll lagi untuk bisa menambahkan lagi SP kepada rekan-rekannya. Dan Minotaur langsung dikeluarkan. Walaupun untuk kali ini masih belum kena pula karena dari Bruno Brune masih bisa bertahan. Tapi penalti zone udah mulai ada mulai di atas tersebut. Zauranya berhasil lagi dihancurkan. Ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Lilgan. Dimana untuk Forbidnya langsung mundur lagi karena berbeda. Tapi Ethannya tetap menjadi satu orang terdepan untuk bisa ngeganyang habis. Langsung saja tapi Bruno masih bisa selamat di area tersebut. Bahkan sampai Aizen yang turun tangan datang ke daerah bottom lane, jauh banget mainnya. Dan ini bisa dibilang Lilgan tetap pegang kendalinya kan Om? Iya, Lilgan tetap pegang kendali. Dari gold earn-nya masih ya, Phoenix memang bisa ada di atas. Tapi untuk objektif, Team Flash, mereka tidak akan bisa mendekat sementara waktu. Item yang belum selesai dan juga masih under level untuk EXP. Yang dimana EXP ini selalu bisa melakukan setapan juga dari Aizen. Galak banget Lilgan ya. Yap, lama loh mereka di situ tadi. Makanya, beda kan sama game 1 kan? Bingung gak lu? Gua 2 kali kemarin wildcard begini. Dan Turtle-nya berhasil langsung diamankan, tapi mereka Flash sudah mulai membalaskan keadaan. Ada gerakan juga ya yang dibikin ya. Ya, ini yang dibutuhkan oleh tim Flash. Mereka butuh kemenangan, entah itu dari salah satu lane dan gold lane yang paling dibutuhkan juga. Ya. Phoenix. Dan Ethan harus menggantikan posisi dari Bebex. Apakah dia akan bisa bertahan? Tapi ternyata tidak. Karena dia harus pergi lagi ke area yang berbeda. Ada satu efek silent tadi masuk ke dalam tubuh dari Minotaur. Tapi itu hanya beberapa second dan dirinya pun masih berhasil selamat lagi. Oke, bahkan para pembuffnya tadi gue kira pengen ditabrak. Karena udah siap juga tuh kan. Dan ada M-Series Spec ternyata. Wildcard ini Apalagi nih? paling muncul terakhir tuh di M2. M2 ya, lo M2 lower bracket final. Oh dipakai mesin. Pakai sama Bang Sin dari RRQ Hoshi Lawan ngelawan Brand Brand. Esport. Oke, lama juga absennya udah ya. Tapi sekarang ada Tonepad Memori yang siap untuk dikeluarkan. Tapi Lolsi selesailah sudah bahkan. Dari Forbidnya mau maju ke bagian depan kah? Cukup sabar. Dia ngambil Dark Nightfall ya. Untuk matiin vision sih oke juga. Global presence kan jatuhnya. Ya. Gak bakal ada bantuan juga sama sekali. Sedangkan setup dari tim Flash kita belum melihat sama sekali. Ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Mungkin dibawa. Mereka coba farming dulu kali ya. Tahan temponya dulu. Ya, itu Hades nunggu si Halbert nih sekarang nih. DI sudah jadi, si Halbert Ya, next time. tapi Panik langsung aja dikunci dengan 3 arah sekaligus. Panik masih bisa bertahan KDA, tidak untuk kali ini. Panik saya pun berhasil langsung dihancurkan. Tidak ada lagi continuous damage yang dimiliki oleh pemain Flash. Hanya saja dengan pada berbeda, Lolsinya harus pergi lagi tempat yang lain. Dan Lilia menjaga satu barisan di bagian bawah. Outer turretnya benar-benar harus dia jaga. Tapi Black ataupun Guiding Wind tadi memanggil pergerakan Lilia untuk bisa mundur dan juga pulang. Karena di depannya sudah banyak sosok-sosok yang begitu mengerikan. Ditukar sama top lane tadi. Tapi invasi nggak berhenti sampai di sana. Ya, orange buffnya juga mau diambil. Orange buff-nya lagi mau mundur teratur tuh mereka. Ada turtle yang mau spawn. Oke. Ini mereka. Dan sekarang Hellcard-nya udah parkir duluan di area tersebut. Hanya saja Arlot udah mengetahui pergerakan dari Hellcard. Hellcard-nya yang kabur dulu. Gak bisa sih Hellcat kalau memang mau ambil turtle lord itu harus ada yang setupin dia. Panos Set Hades. Sisa 1 bar saja. Nggak ada kesempatan untuk Hades seperti untuk bisa masuk dan juga mendekat ke arah dari objektif ini loh. Oke, jadi free turtle nampaknya untuk tim Lilgan. Mereka megang kendalinya kali ini, Om. Bener-bener gak dikasih. Temponya selalu ada di Lilgan. Iya, dan ini tempo yang besar banget. Tapi peluang tim Flash masih ada ya tetap. Yep. Karena Phoenix-nya kita melihat betapa cukup banyak peluang untuk dia ada space agar bisa farming untuk mendapatkan gol. Wah, ini udah sih untuk Phoenix-nya udah megang hampir seluruh pos ini kayaknya. Udah mau nggak mau ini beban yang ada di pundaknya udah semakin berat lagi. Kenapa? Karena Hellcat sejauh ini mungkin hal yang bisa dilakukan adalah support lewat Dark Nightfall yang dia milikin. Entah itu untuk menyelamatkan, entah itu untuk menyerang. Namun di bagian bawah ada Inner Turret yang udah berhasil mereka lakukan. Dan Ethan harus berputar terlebih dahulu. Harus ada rotasi yang jauh lebih baik lagi untuk bisa menjaga keseluruhan lane yang mereka milikin. Yang masalah terbesar split push-nya nih. Kalau split push-nya nggak ada solusi itu bakal bahaya juga. Dikit-dikit lama-lama turretnya udah pada bolong nih. Iya, Inner bawah udah hancur. Bawah udah mulai kena rayap. Kena rayap tuh gue lihat tuh. Tembok kali kena rayap kan. Kayu. Iya, dan ini sudah mulai bisa diimbangi ya dari tim Flash yang kelihatan memang mereka terdesak, tapi goldnya nggak terlalu jauh juga. Jadi mereka ya mungkin harus memberikan turtle tadi, tapi dengan syaratnya nanti untuk lordnya di sini mereka akan bisa mengkontes hal tersebut. Oke, sementara itu sekarang di bagian tengah inilah hal yang harus mereka pertahankan sebaik mungkin ya. Benar-benar harus dijaga sekuat tenaga. Namun di tempat yang berbeda, Phoenix-nya pun harus mundur kembali setelah bertemu dengan Ethan.
Ada satu garis yang udah langsung ditahan oleh beberapa player Lilgan. Dia Melvick ya. Jadi penet dong. Jadi Mau nggak main mau. oke, main penetration. Tadi gue kira mau si Halbert mainin 8% tambahan damage. Mungkin fokus ke depannya dulu kali ya. Kayak bocorin dari Zaura. Atau Aizen bahkan. Frederick kan. Buset, ini udah langsung dibales lagi nih. Flashnya kayaknya udah jauh lebih agresif lagi. Mereka mencoba untuk sedikit jauh agresif untuk bisa mendorong mundur lah. Lilgan agar tidak terlalu masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Flash. Oke, ada satu Swift Boots dibuy oleh dia juga, tambahan attack speed yang bisa dimainkan sedikit untuk mempercepat pencarian dari stack untuk Deadly Poison Stick. Ya, gila ya, 30 revive loh, respect banget tim Flash. Makanya, isinya banyak sih memang. Dan itu bermasalahnya bukan cuma sampai di efek senjata doang. Vengeance loh, itu dari Arlott ke trigger semua. Ini ada 1, 2, 3, 4 player. Udah langsung parkir di area dari lordnya. Kita lihat saja seperti apa lagi setup nanti akan dikeluarkan oleh Lilgan.